Bangunan di Jakarta dari tahun ke tahun meningkat. Bukankah ironi mereka berjuang untuk kita mengusir penjajah dari tanah ini dan mereka terusir dari rumahnya karena pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Sebuah ironi apa yang kita kerjakan. Di balik mulai tahun ini semua pejuang dan anak turunannya di rumahnya tidak harus membayar pajak lagi di Jakarta. Anda perhatikan, mereka dulu tinggal sebutlah daerah Menteng. Dulu bukan daerah elit, ya rumahnya memang di situ. Di Menteng rumahnya di situ. Apa yang terjadi? Satu persatu mereka menjual rumahnya karena tidak mampu membayar pajak. Pajaknya luar biasa mahal. Mantan Gubernur Jakarta yang kita semua tahu namanya, Ali Sadikin, rumahnya di Jalan Borobudur. Apa yang terjadi? Pajak rumah itu setahun 180 juta rupiah. Dan anak turunannya iuran untuk membayar pajaknya. Seorang yang amat berjasa pada Jakarta justru kita pajakin sebesar-besarnya. Sekarang kita ubah. Semua orang yang berjasa untuk Republik ini, inilah ibu kota, dan ibu kota menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua. Dengan apa? Membebaskan mereka dari pajak bumi dan bangunan. Dan begitu dibebaskan, banyak yang mengatakan terima kasih Pak Anies. Jawaban saya, Anda jangan berterima kasih kepada saya. Saya, kami, generasi muda Republik ini yang harus menyampaikan terima kasih telah berjuang untuk bangsa Indonesia. Kami yang berhutang budi, bukan Anda yang berhutang kepada saya. Tidak, ini adalah hutang budi yang kami tidak tahu bagaimana kita bisa melunasinya. Satu persatu dari rumah-rumah itu dijual karena tidak mampu membayar pajak. Ini contoh sekalian, kita sebagai penyelenggara negara membawa amanat konstitusi. Hari ini kita merayakan kemerdekaan. Besok adalah saatnya bahwa kita tahu tanggal 18 seluruhnya diresmikan. Pembukaan Undang-Undang Dasar yang di situ menyatakan bahwa kita ingin tujuan akhirnya keadilan sosial. Sekarang ini Jakarta sedang dalam proses. Satu persatu kebijakan yang berkeadilan dihadirkan. Karena kalau tidak kita lakukan itu, maka rencana kita merdeka untuk mendapatkan keadilan bisa tidak tercapai. Saya beri satu ilustrasi. Bapak sekalian, Jakarta ini milik semua, jangan Jakarta milik sebagian. Karena itu, sebagai contoh soal lalu lintas. Lalu lintas ini dahulu ada sebuah jalan yang direncanakan digunakan hanya untuk kendaraan roda 2, maaf roda 4. Roda 2 dilarang masuk, namanya Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Motor dilarang masuk, yang boleh masuk hanya mobil roda 4 ke atas. Saya katakan waktu itu, tidak bisa seperti ini. Motor dan mobil harus punya kesempatan yang sama di ibu kota. Tapi bukan sekadar alasan ideologis, dilihat datanya. Waktu itu tahun 2017 bulan November. Saya cek data, saya bicara dengan pihak Grab. Grab punya data lengkap, lalu kita cek. Pengantaran ke Jalan Sudirman per hari jumlahnya 480.000 pengantaran. Mengantarkan apa? Ini ojek. Mengantarkan berbagai hal termasuk pesanan sarapan pagi, pesanan makan siang, pesanan snack. Dari mana? Dari industri rumah tangga yang ada di seluruh Jakarta. 500-an ribu pesanan per hari. Satu bulan nilainya, jumlah pesanannya 15 juta pengantaran. Dari mana rumah-rumah itu? Bapak-Ibu sekalian, ini adalah jalan pusat bisnis Jakarta, yang artinya mesin penggerak perekonomian Indonesia. Dengan motor dibuka, maka mesin perekonomian ini
tersambungkan dengan seluruh rumah tangga yang ada di Jakarta. Dan itu artinya kesejahteraan dirasakan oleh semua, bukan oleh sebagian. Kalau itu tidak ada, maka yang terjadi adalah sebagian meningkat terus-menerus, sebagian yang lain tertinggal. Kita tidak ingin Jakarta seperti itu. Yang kita inginkan adalah yang besar boleh makin besar, tapi yang kecil harus menjadi besar di Republik ini. Pesan soal keadilan itulah pesan pendiri bangsa, pesan pendiri negara. Karena itu kita hidup-hidupi. Mari kita semua dalam perayaan 17 Agustus ini melihat kembali aspek itu. Kita perjuangkan bukan hanya kesejahteraannya, tapi yang lebih penting adalah keadilannya. Semoga kita semua yang berada di sini adalah orang-orang yang terus-menerus akan memikirkan dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan izinkan kami yang di pemerintahan diberikan kesempatan untuk menuntaskan ini dengan sebaik-baiknya. Doakan kami bisa istiqomah, doakan kami bisa menyelesaikan dengan tuntas. Dan insya Allah satu saat kita bisa menengok kembali dan mengatakan, alhamdulillah, di kota proklamasi dikumandangkan, di kota itu keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta bisa tercapai untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.